Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Kaidah Tafsir, yakni Ibu Ani Agustriani, yang semoga selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Misbahul Rizki dari kelas Manajemen Dakwah semester 3. Ingin mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Kaidah Tafsir dengan judul Qat'i dan Zani. Qat'i menurut Muhammad Hasyim Kamali, nas qat'i ialah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lainnya. Seperti contohnya adalah nas tentang hak suami terhadap harta istrinya yang telah meninggal, sebagaimana dalil berikut dalam Quran surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalkannya istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Dan contoh yang lain adalah dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya perzina, baik pria ataupun wanita, deralah mereka masing-masing 100 kali. Nah, aspek-aspek kuantitatif dan ketentuan-ketentuan ini, yaitu separuh 100 dan 20 adalah dalil yang sudah jelas dan karena itu tidak terbuka untuk menerima penafsiran. Begitu pula ketentuan-ketentuan Al-Quran mengenai rukun-rukun Islam seperti sholat dan puasa, dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan, semuanya qat'i. Cara menentukan qat'i: pertama, nasnya jelas dan makna yang dikandungannya tegas dan hanya memiliki satu makna. Tidak bisa mengandungkan istirakul makna dan juga hanya memiliki satu penafsiran. Tidak terbuka untuk penafsiran lain. Yang kedua, mencakup ketentuan-ketentuan mengenai rukun-rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen. Zani, menurut Muhammad Hasyim Kamali, ayat Al-Quran yang bersifat zani itu ialah kebaikan dari ayat yang bersifat qat'i. Ia terbuka bagi pemakna penafsiran dan ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam Al-Quran dan mencari penjelasan-penjelasan yang diperlukan pada bagian lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Sunnah adalah sumber lain yang melengkapi Al-Quran dan menafsirkannya. Apabila penafsiran yang diperlukan dapat ditemukan dalam suatu hadis, maka ia menjadi bagian integral dari Al-Quran. Selanjutnya contoh nas zani dalam Al-Quran. Contohnya yaitu seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Dilarang bagi kau ibu-ibu kamu dan saudara-saudara perempuan kamu. Nah, nas ini definitif dalam kaitan dengan larangan mengawini ibu atau saudara perempuan dan tidak ada bantahan tentang soal ini. Namun demikian kita kata banat hukum anak-anak perempuan anak-anak perempuan kamu dapat dipahami dari makna harfiahnya, yang berarti anak perempuan yang lahir dari seorang baik melalui perkawinan maupun zina, atau makna juridisnya menurut makna yang terakhir banat hukum
hanya dapat diartikan sebagai anak perempuan yang sah. Nah, ciri-ciri yang menjadi penyebab kezanian. Yang pertama, nas itu mengandung makna ganda, istirakul makna, dan juga terbuka bagi penafsiran dan penakwilan ijtihad. Contohnya yaitu kata wa banatukum pada surat An-Nisa ayat 23. Kata ini mengandung makna ganda. Pertama dilihat dari makna harfiahnya dan bermakna anak perempuan yang lebih dari seorang, baik melalui perkawinan maupun tidak. Yang kedua, bila dilihat dari makna juridisnya, kata wabanatukum hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah yang lahir dari kedua orang tua yang telah diawali dengan proses perkawinan. Kedua, nas itu mengandung makna umum. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi perkataan maupun bahasa yang tidak baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.